Halo teman-teman, selamat siang. Ini jam 11. Saya lagi di Jogja. Hari ini saya mau buat konten mengenai tentang airline business management. Kebetulan saya lagi ada di Adi Sucipto, dan hari ini saya ingin membuat konten mengenai bagaimana keadaan Bandar Udara Adi Sucipto hari ini, yang kebetulan cukup menarik. Hari ini ada inaugural flight salah satu airline yang baru buka di Indonesia, dan saya juga hari ini termasuk juga saya ingin memperlihatkan bagaimana flow check-in di Bandar Udara Adi Sucipto Jogja, yang cukup legend bandara ini, dikarenakan bandar udara ini sudah lama menjadi destinasi untuk para wisatawan, begitu juga dengan orang-orang yang bisnis trip ya, terutama dari Jakarta menuju Halim, dari Halim ke Jogja. Dulu sih penumpangnya banyak banget ya, tapi cuman sekarang karena dari pemerintah sudah menunjuk bandar udara ini tidak bisa, bandar udara ini udah nggak boleh masukin pesawat jet lagi. Jadi makanya pesawat ini, bandar udara ini banyaknya dimasukin sama pesawat-pesawat yang lebih kecil, terutama ATR. Dan kebetulan Citylink pun juga ada flight dari Halim menuju Jogja, just menggunakan ATR. Jadi stay tune. Halo teman-teman, kita sudah ada di Jogja sekarang. Ini di Adi Sucipto. Kebetulan hari ini flightnya ada 3 kali dalam sehari. Tujuannya dari Jogja ke Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Ini untuk check-in counternya. Ini adalah check-in counter Citylink. Untuk bagasinya itu harus sesuai dengan dimensi karena makanya TR72 600. Kebetulan Citylink ini cuma pemain tunggal untuk saat ini, dan besok sudah ada airline baru namanya Flyjaya. Tujuannya Jogja dan Halim juga sama. Jadi nanti ada 2 airline yang masuk ke Yogyakarta. Ini untuk check-in manualnya, dan sedangkan ini untuk yang automatic check-in yang tidak ada bagasi. Ini di-provide dari Injourney Airport kerjasama dengan beberapa airline. Check-in mandirinya di sini. Lalu flow-nya tadi setelah masuk dari sini, kita masuk ke dalam sana menuju waiting room-nya. Kebetulan bandara ini pun juga sudah dikelola oleh Injourney Airport, dan next-nya itu bakal ada Susi Air juga yang buka. Jadi nanti sekiranya ada Susi Air, Flyjaya, Citylink, dan nanti ada Wings Air juga yang masuk. Jadi ada 4 airline yang dari Jogja ke Halim atau Halim ke Jogja. Oh ya, ada update baru lagi. Ini Flyjaya ini tanggal 3 Juli. 3 Juli ini adalah inaugurasi flight untuk Flyjaya, dan besok sudah mulai beroperasi secara normal. Jadi di flightnya itu sudah saya sebutkan tadi barusan, itu dari Halim ke Jogja dan Jogja ke Halim. Ini untuk sementara ini Jogja ini karena cuma 1 flight jadi dikit banget tenannya. Dulu ini rame banget di sini. Tapi cuman karena cuma ada 1 flight jadinya bandara jadi sepi. Tapi cuman berhubung tadi ada 4 airline yang bakal masuk, jadi semoga aja nih bandaranya jadi hidup lagi.
gitu. Nah kalau ini kantor Citylink-nya, yang nanti Flyjaya pun juga nanti ada di sebelahnya. Biasanya di tempat ini juga ada tempat untuk representatif dari airline, yang biasanya kalau misalnya mereka meeting atau sudah dengan pihak-pihak terkait di bandara ini, biasanya ada di sini juga, karena biasanya kantor bergabung sama customer service juga di sini. Kalau penumpang ada komplain, ada masalah dengan tiketnya pun juga biasanya datangnya ke sini sih. Jadi nanti biasanya karena di situ ada kantor representatif dari Citylink-nya, jadi nanti manajer stasiun yang langsung handle biasanya. Nanti bisa langsung di handle, sehingga harusnya sih pemecahan permasalahan penumpangnya itu bisa cepat teratasi gitu. Oke, tadi udah kita lihat ada 4 ya kalau nggak salah tuh Citylink. Yang tadi saya sudah lihat, kasih lihat flow mulai dari check-in counternya, terus udah gitu dari self check-innya juga. Lalu ada inauguration flight juga, nanti ada Susi Air yang masuk walaupun pesawatnya kecil ya, lebih kecil dibandingkan yang lain, sama nanti bakal ada katanya sih ada Wings juga yang bakal masuk ke bandara udara ini. Yang menariknya di sini ya mungkin karena cuma satu ya dari kemarin itu Citylink doang yang masuk, jadi tenan-tenan pun juga dikit banget. Karena kalau nggak salah sehari itu cuma 3 kali deh dari Halim tuh, pagi, siang, dan sore. Dan itu pun terbatas, penumpangnya cuma 72 karena menggunakan ATR 72 yang seat capacity-nya cuma sedikit, dan harganya pun karena pemain tunggal jadi cuman harganya jadi lumayan tinggi. Tapi cuman dikarenakan nanti bakal ada kompetitor lain, diharapkan bandar udara ini pun juga bisa lebih hidup seharusnya. Tenan-tenan pun bandar udaranya pun jadinya, terminalnya pun jadi lebih rame harusnya. Terus harga tiket pun harusnya jadi relatif harusnya turun, dikarenakan satu airline memiliki pesaing, jadi harganya bisa lebih kompetitif lah. Lalu harusnya sih bandar udara ini juga strategis banget ya, karena deket banget sama kota Jogjanya. Terus udah gitu orang kalau mau ke Solo juga sekarang kalau dari sini bisa langsung naik kereta, cuma keluar dari terminal beberapa langkah langsung masuk langsung ke terminal kereta. Dari itu bisa ke kota Jogjanya naik kereta atau naik mobil atau ke Solo. Jadi harusnya mode transportasi udara di Adi Sucipto ini seharusnya lebih baik ya dibandingkan di bandar udara satunya lagi, yaitu di YIA, Yogyakarta International Airport. Diharapkan harusnya dengan adanya transportasi udara opsi yang lebih banyak, menjadikan ekonominya jadi lebih jalan, terus orang jadi lebih mudah memiliki opsi lah untuk ke Jogja. Jadi nggak itu aja, walaupun sebenarnya tolnya pun udah jadi lebih harusnya orang yang bawa mobil juga harusnya lebih mudah sih sekarang, karena dari Jakarta ke Jogja itu sekitar 7-8 jam lah kalau lewat Solo. Tapi melihat dari durasi perjalanannya, seharusnya untuk orang-orang yang bisnis trip jadi lebih jadi memiliki opsi lah, dan opsinya pun harusnya jadi lebih murah dikarenakan adanya pesaing. Jadi tiketnya lebih affordable. Halim ke Jogja atau Jogja ke Halim itu sekitar 1 jam lah. Tapi itu kalau misalnya lancar, dikarenakan bandar udara ini bergabung dengan
Pangkalan Udara TNI AU. Jadi ya biasalah, seperti yang sudah kita tahu, Jogja itu selalu biasanya destinasi ke Jogja atau dari Jogja atau menuju ke Jogja itu selalu delay, dikarenakan bandara udara ini cukup ramai trafficnya, dan ruang udaranya pun juga cukup bisa dibilang sempit lah ya dibandingkan bandara-bandara udara yang lain. Tapi seharusnya airline yang menggunakan pesawat-pesawat yang kecil seperti ATR 72 ini harusnya memiliki prospek yang bagus lah untuk membuat rute-rute. Gak harus dari Halim aja sih, dari Jogja pun biasanya, dari Denpasar pun juga dulu rame ya, atau ke Surabaya pun juga begitu. Jadi gak cuma orang Jakarta aja, mungkin orang Surabaya, orang Bali, tahu Bandung juga bisa memiliki opsi ke destinasi ke Jogja ini, begitu. Itu aja cukup dari aku untuk konten hari ini. Terima kasih. Dah.